bergerak terinspirasi dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, penuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat yang diimplementasikan melalui ekosistem pendidikan. Inilah persembahan kami dengan judul Sepucuk Surat Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Cerita ini diawali suasana pagi di sekolah. Terlihat kegiatan rutinitas murid dan guru. Ayo bangun, ayo nak, ayo ke sekolah, ayo bangun. Pagi cerah, matahari bersinar, bukan kertas merahmu di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Suasana di dalam kelas setelah Pak Guru menanyakan kabar kepada murid-muridnya tiba-tiba terhenti karena kedatangan si Jakir yang terlambat masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak Baik, Pak Guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hei Jakir, kenapa bajumu kotor? Lalu kenapa bajumu basah? Kenapa kamu terlambat? Dasar anak nakal, nanti bapak tampol kamu ini. Sudah, Jakir. Dasar murid kurang ajar. Kamu keluar dari kelas saya. Ketegangan pun terjadi. Jakir mau menjelaskan, tetapi tidak diberikan kesempatan. Kemudian Jakir pun meninggalkan kelas dengan rasa kecewa dan tanpa dia sadari, buku yang diselipkan di sakunya terjatuh. Setelah Jakir berpindah langkah, Pak Guru pun melihat buku yang jatuh dan mengambilnya. Kemudian Pak Guru ingin melihat isi dari buku catatan si Jakir. Dan di balik sampul bukunya terdapat gambar sosok Ki Hajar Dewantara beserta filosofinya. Tinggal susung tolodo. Di depan memberi teladan. Ing Matyu Mangunkarso. Di tengah memberi motivasi. Tuk Wuri Handayani. Dari belakang memberi dorongan. Muncul pergolakan dalam batinnya, melihat dan mengamati serta merenung apa yang dia perbuat terhadap muridnya. Sudah benarkah seperti itu? Atau bertentangan
filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan pada saat itu, dia tersadar apa yang dia perbuat merupakan hal yang salah. Kemudian, Pak Kun meminta salah seorang murid untuk mengejar si Jakir dan mengajaknya kembali masuk ke dalam kelas. Murid ini merupakan salah seorang murid yang berkebutuhan khusus. Irma, tolong kamu kejar Jakir, ajak dia kembali masuk ke kelas. Kalau dia tanya, sampaikan bahwa Pak Guru memintamu untuk mengajaknya kembali. Baik Pak Guru, apa setelah ini saya dapat hadiah? Biar Guru bisa goreng satu Pak, soalnya saya lapar. Aduh, kamu Irma, dasar murid matre. Selalu kalau mau minta tolong sama kamu, harus ada imbalannya. Tapi baiklah, sekarang kejar si Jakir. Siap Bapak Enam Pak Guru. Wah, kesempatan yang baik nih. Kebetulan bisa cari perhatian juga sama Ayah Zakir. Zakir, Zakir, Zakir. Kenapa? Jangan bilang kamu tidak punya uang untuk membayar makanan ini ya. Bukan itu. Begini, saya disuruh Pak Guru untuk mengajakmu kembali ke kelas. Tapi pas jatuh, tadi saya lupa pesan Pak Guru. Irma, dasar pelupa. Ayo kita balik ke kelas. Tapi hati ini malu jadinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa lama sekali Irma? Begini Pak Guru, saya tadi mengajak si Jakir, kemudian saya terjatuh. Setelah itu saya lupa pesan Pak Guru. Kira-kira itu perjalanan mesian atau apa Pak Guru? Nah, setelah itu si Jakir saya ajak ke kantin karena kebetulan saya sudah lapar, sekaligus mau traktir ayam Jakir. Itu alasan saja Irma. Atau memang sengaja agar kamu bisa berduaan dengan si Jakir kan? Sudah, kamu kembali rumah dan kamu Jakir ke meja Pak Guru. Jakir, tadi Pak Guru sempat menemukan buku yang jatuh. Ketika kamu pergi dari kelas, apakah kamu tahu siapa yang ada di balik sampul buku ini? Iya Pak, itu Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional di bidang pendidikan. Kenapa kamu menggunakan beliau? Ya Pak, saya menemukan adanya sosok guru seperti beliau. Oh begitu ya. Sosok guru seperti apakah yang ada di benakmu? Guru yang mampu menuntun murid seperti saya ini Pak.
tidak hanya menyalahkan siswa ketika dia berbuat salah, tetapi mampu mengarahkan siswa dalam memecahkan masalahnya. Bagus sekali. Sekarang Bapak ingin bertanya, sampai kenapa kamu datang terlambat? Saya terlambat, Pak, karena saya lupa membawa buku pelajaran. Kemudian saya berusaha kembali lagi ke rumah untuk mengambil buku tersebut. Namun, sesampainya saya ke sekolah ternyata sudah bermasuk. Saya di rumah setelah subuh membantu orang tua saya mengantarkan kue ke warung-warung, Pak. Namun ada satu warung yang bukanya terlambat hari ini, sehingga saya harus menunggu, dan itu yang menyebabkan saya terlambat, Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Salah satunya kalau tidak salah datang tepat waktu di sekolah. Nah, kalau begitu Bapak ingin bertanya, bagaimana caramu agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Pada malam hari, saya akan menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan sekolah saya, dan jika ada salah satu warung yang tutup nanti besok, saya akan mengantarkan kue tersebut dan menitipkannya kepada tetangga yang ada di sebelahnya, sambil menyisipkan surat di dalam tempat kue tersebut agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, bagus sekali, Jake. Solusi yang kamu dapatkan. Semoga hal ini tidak terulang lagi, dan semoga sosok guru yang kamu idam-idamkan dapat diwujudkan di sekolah kita ini. Baik, Pak, saya juga akan berusaha untuk menjadi pelopor disiplin di kelas kita. berorientasi pada murid dengan mengasah hadir. Salah satu asas dari taman siswa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta untuk sesuatu hal, namun untuk menghamba kepada anak. Implementasi program pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan dalam bentuk proyek profil pelajar Pancasila.
mengajar Pak dan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.